Halo rekan ASN, ketemu lagi dengan saya Mahardika Lukas dalam acara Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kalau pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman rekan-rekan ASN sekalian. Dan setelah di episode pertama kemarin kita banyak bicara soal seleksi P3K di tahun 2024, saat ini kita punya topik lain yang tentunya tidak kalah menarik. Hari ini kita akan berbicara ngobrol bareng seputar penilaian kinerja organisasi. Oleh sebab itu telah bergabung bersama saya Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Bapak Kamarudin, atau biasanya yang biasa kita panggil dengan Pak Oding. Halo Pak Oding, selamat pagi. Halo juga Mas Lukas, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, secerah Mas Lukas. Bisa aja Pak Oding. Aduh, Pak Oding, Mas Lukas? Sebelum kita banyak ngobrol bicara soal penilaian kinerja organisasi, mungkin rekan-rekan ASN yang sedang menyaksikan acara kita pada hari ini pengen tahu dulu, keseharian Pak Oding itu biasanya ngurusin apa aja sih Pak Oding? Oke, keseharian ngurusin apa? Tentu dalam konteks pekerjaan ya. Betul. Takutnya saya di rumah tangga. Oh iya, di rumah saya kayak sekarang. Enggak. Oke. Jadi sesuai dengan nama nomenklaturnya ya, perumusan, kebijakan, dan koordinasi ya. Dalam hal tentunya reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Tapi lebih khusus lagi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kami ya yang pertama tentu harus merumuskan kebijakan-kebijakan ya, baik tentu sesuai dengan strukturnya ya, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ya. Lebih khusus lagi tentu peraturan Menteri PAN RB terkait dengan masalah pelaksanaan tata kelola di bidang akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Oke. Kira-kira seperti itu. Sekarang ini kita ngobrolin salah satu produknya ya Pak. Ya. Produk kebijakannya yaitu Peraturan Menteri PAN RB nomor 22 tahun 2024 yang ternyata Pak, ini baru kemarin banget ya. Desember 2024. 30 Desember. 30 Desember 2024. Ya. Barang baru bukan Pak? Barang baru. Barang baru. Dalam artian kebijakan ini baru pertama kali ada secara khusus yang mengatur bagaimana instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, maupun unit-unit kerja yang kita sebut sebagai entitas akuntabilitas kinerja ya, di dalam instansi pemerintah mengatur bagaimana mereka melakukan penilaian kinerja organisasinya. Seluruh Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke? Ya, pastinya seluruh Indonesia. Yaitu tadi, kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan satuan-satuan kerja atau unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Seperti itu. Termasuk misalnya kalau di pemerintah daerah, ada kecamatan-kecamatan, bisa sampai ke situ, ataupun sampai tingkat kelurahan desa kalau memang diperlukan. Oke. Sebenarnya Pak, lahirnya si Permen PAN RB nomor 22 2024 ini, apa sih yang memotivasi, marwahnya seperti apa? Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Tentang penilaian kinerja organisasi ini. Kita kembali ke esensinya dalam perspektif masyarakat ataupun pimpinan ya. Dalam hal ini tentu presiden, pimpinan tertinggi, bahwa setiap instansi pemerintah tadi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus akuntabel dan transparan dalam hal bagaimana mereka menggunakan sumber-sumber daya yang ada di dalam, baik orangnya misalnya, lebih khusus lagi tentu terhadap sumber daya keuangan
atau yang lazim kita sebut sebagai anggaran, bagaimana penggunaannya yang mereka implementasikan melalui program-program, kegiatan-kegiatan sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran atau manfaat lah, kalau dalam bahasa yang lain, diharapkan dari instansi-instansi tersebut. Jadi masyarakat atau pimpinan tertinggi dan tentu secara berjenjang ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mengharapkan setiap organisasi ini bagaimana mereka mendeliver kinerjanya tersebut, yang tentu melalui bagaimana mereka menerapkan manajemen kinerja di satu sisi, dan di sisi yang lain juga tentunya bagaimana sasaran-sasaran, indikator-indikator maupun target-target ya itu bisa dicapai. Seperti itu Mas Lukas. Kan baru lahir nih Pak, 30 Desember 2024. Iya. Sebelumnya apakah ada tools tertentu untuk menilai kinerja organisasi? Apa ini baru pertama kali benar-benar dan sebelumnya tidak pernah? Sebenarnya belum dikatakan baru untuk kita seragamkan. Oh, oke. Baru untuk kita seragamkan. Selama ini dalam praktek instansi pemerintah secara khusus ya, kalau kita lihat berdasarkan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di situ dalam sistem akuntabilitas tersebut kan instansi pemerintah diminta untuk merencanakan kinerja ya, melakukan juga pengukuran kinerja, kemudian juga melaporkan kinerjanya secara berkala dan melakukan evaluasi kinerja. Nah, secara teknis dari Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sakip ini, evaluasi kinerja kita atur melalui Peraturan Menteri Pan-RB nomor 88 terakhir ya, nomor 88 tahun 2021. Nah, dalam prakteknya instansi ini ada beberapa instansi ya, sebagian besar tentunya instansi pemerintah sudah melakukan pengukuran kinerja. Nah, atau penilaian kinerja. Cuman cara yang mereka lakukan ini belum satu. Macam-macam. Masih macam-macam. Nah, diharapkan dengan pengukuran kinerja organisasi ini kita bisa seragamkan ya. Kita bisa seragamkan, kita ambil cara yang kita anggap paling mudah dalam penerapan dan juga tidak terlalu memberatkan instansi pemerintah. Kira-kira begitu yang utama prinsipnya. Kalau tadi Pak Oding banyak cerita soal penilaian kinerja organisasi ini dimulai dari unit terkecil ya. Kalau sesuai kebutuhan mungkin ada yang kebutuhan dari kelurahan, kecamatan gitu, ke tingkat kota, provinsi, demikian enggak Pak? Enggak juga sih kalau dibilang dimulai dari unit terkecil secara berjenjang, tapi artinya bisa dilakukan di setiap level. Oh, bisa. Yang kami maksudkan seperti itu Mas Lukas. Bisa dimaksudkan setiap level tergantung tentu kebutuhan. Tapi prinsipnya tentu bahwa kalau setiap level bisa dilakukan penilaian organisasi, bisa dilakukan penilaian kinerja, tentu itu lebih baik kan? Karena kita bisa mendapat gambaran seperti tadi, bagaimana dia akuntabel dan transparan, dan di sisi lain dia bisa menunjukkan bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam penggunaan sumber-sumber daya tadi. Berarti kalau kita banyak bicara soal Permen Pan RB nomor 22 tahun 2024 ini, sebenarnya dalam Permen Pan itu siapa aja nih Pak? PKO ini berlaku bagi siapa saja? PKO ini berlaku bagi siapa saja? Ya, bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian tentu di dalam kementerian itu, misalnya
kementerian kita, Kementerian Pan-RB sebagai contoh yang gampang. Nah, di Kementerian Pan-RB itu melakukan pengukuran kinerja organisasi terhadap Kementerian Pan-RB. Kebetulan untuk semua kementerian lah, saya nggak mau sebut Kementerian Pan-RB spesifik. Untuk seluruh kementerian itu penilaian kinerja organisasinya dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Oke. Kemudian di masing-masing kementerian, mulai dari tingkat eselon 1 misalnya, itu juga penilaian dan unit-unit di bawahnya, penilaian kinerja organisasinya diserahkan bisa kepada inspektorat atau tim khusus yang dibentuk untuk itu. Misalnya kayak kita di Kementerian Pan-RB, saat ini prakteknya untuk penilaian kinerja organisasi itu dilakukan oleh Biro MKKS. Tapi bisa juga di tempat lain dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektorat bisa. Tapi kalau kita di Kementerian Pan-RB itu dibagi dua. MKKS melakukan PKO-nya, sedangkan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja itu dilakukan oleh Inspektorat Kementerian. Banyak bicara soal PKO yang dilakukan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya. Idealnya Pak, menurut Permen Pan-RB nomor 22 tahun 2024 ini, kapan sih PKO ini harusnya dilakukan? Ini pertanyaan bagus. Kalau PKO-nya tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, itu paling lambat 3 bulan sesudah tahun anggaran yang berakhir. Jadi misalnya untuk pengukuran kinerja organisasi tahun 2024, ini selambat-lambatnya 31 Maret nih harus dilakukan. Karena kenapa begitu? Karena kan walaupun kita lakukan dari awal ya, itu kan dari awal Januari sampai dari 1 Januari dihitungnya, walaupun 1 Januari itu di mana-mana libur ya. Masih libur. Tapi kan kalau kita hitung periode tidak mengenal hari kerja kan. 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024, kinerja selama periode itu nanti selambat-lambatnya harus diselesaikan itu tanggal 31 Maret. Tapi kan tentu diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat, jangan sampai tanggal 31 Maret. Kenapa 31 Maret? Karena kadang-kadang ada data kinerja yang belum tersedia di tanggal katakanlah 1 Januari 2025 tahun berikutnya. Dan di samping itu kan tergantung dari sumber data kinerja tersebut. Data kinerja tersebut kan bisa yang berupa data primer, bisa juga data sekunder. Nah, repot lagi kalau data sekunder kan menunggu dari pihak luar, misalnya harus dari BPS atau dari siapa begitu yang memang memiliki otoritas terhadap penerbitan atau publikasi dari data tersebut. Jadi kita masih kasih batas waktu, tapi harapannya tentu lebih cepat, lebih baik. Tapi ya itu tadi kembali tergantung data kinerjanya itu tersedianya kapan. Tapi kita kan juga menyadari hari itu, oleh sebab itu dalam perhitungan nanti kalau kita perhatikan di Permen Pan nomor 22 ini, misalnya nanti sampai dengan tanggal 31 Maret datanya tetap tidak tersedia atau kita anggap non available, tidak tersedia, itu bisa dikecualikan di dalam perhitungan. Artinya dia menjadi tidak mempengaruhi faktor penyebut ya, pembilang dan penyebut dalam menghitung nanti berapa nilai capaiannya. Oke. Tadi Pak Oding juga udah menyebutkan kalau PKO ini adalah sebagai bentuk inisiasi Menpan RB dalam menyeragamkan. Ya, betul. Bagaimana setiap instansi pemerintah ini dalam melakukan penilaian kinerja organisasinya. Ya. Terus Pak, sebenarnya apa bedanya sama evaluasi AKIP? Ini pertanyaan yang paling bagus nih. Apa bedanya dengan
evaluasi AKIP. Nah, evaluasi akuntabilitas kinerja itu ada 4 komponen tadi ya, yang diatur dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 88 tahun 2021. Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja internal. Nah, kalau kita perhatikan dalam Permenpan 88 ini, baik dalam perspektif kebijakan ya, maupun dalam implementasi kebijakan itu, dia melihat penerapan sistem ini secara keseluruhan, ya kan? Secara keseluruhan, artinya bagaimana kualitas ya instansi pemerintah dalam merencanakan, kira-kira gitu, merencanakan dan memanfaatkan ya, tentunya. Bagaimana pengukurannya juga demikian, kualitas dan pemanfaatannya, ya arahnya ke situ yang ini demikian juga dalam pelaporan dan evaluasi. Nah, hasil evaluasi akuntabilitas itu menggambarkan bahwa predikat paling atas itu misalnya AA ya, atau A dan AA lah, yang kita sebut dengan sangat memuaskan ya predikatnya. Artinya instansi tersebut dalam menerapkan manajemen kinerja, karena kan Permenpan 88 ini evaluasi terhadap implementasi manajemen kinerja, berarti instansi sudah bisa melakukan tadi manajemen kinerja dengan baik, termasuk juga melakukan pengukuran kinerja sebenarnya dengan baik. Tapi kan faktanya sekarang belum banyak instansi yang di posisi itu. Belum banyak yang mendapatkan predikat AA tadi ya. AA pun belum ada sampai saat ini. Baru A. Saat ini seperti itu. Khususnya di pemerintah pusat ya. Kalau kita lihat, karena kan posisinya seperti itu. Sebelumnya Pak Oding bercerita tentang PKO ini adalah bentuk untuk menyamakan, menyeragamkan. Iya, menyeragamkan. Terus kita pengen tahu nih Pak Oding, kira-kira komponen PKO ini apa saja sih Pak Oding? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali, karena ini merupakan apa ya, esensi dari Permenpan nomor 22 tahun 2024. Kenapa kita perlu seragamkan, ya kan? Saya nggak bilang seluruhnya, tapi sebagian instansi pemerintah, sebagian besar lah, berdasarkan hasil evaluasi ya, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ya, sudah melakukan atau sudah menyampaikan di dalam laporannya mengenai nilai capaian kinerjanya. Nah, ini yang umum ya, yang dipakai adalah nilai capaian perjanjian kinerja. Jadi di dalam nilai capaian perjanjian kinerja itu mereka menyampaikan, kita tahu dalam perjanjian kinerja itu kan ada sasaran, ada indikator, ada target, kemudian nanti tentu ada realisasi. Berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi ini, itulah persentase capaiannya. Nah, di sini kita menemukan anomali-anomali kalau kita bilang ya, kadang-kadang yang tidak make sense. Misalnya masih ada yang kita temukan tuh nilai capaian sampai 2.400%, 180%, bahkan ada sampai 4.000%. Nah, masa sih instansi ya kan satu indikator misalnya ya bisa capaiannya sampai segitu, kan nggak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat justru selama periode berjalan itu ada pengurangan faktor input, misalnya anggarannya mengalami automatic adjustment seperti yang berlaku sekarang lah, ya kan. Belanja perjalanan dinas dikurangi, atau mungkin juga belanja barangnya yang dia lakukan pergeseran ya, atau revisi anggaran. Tapi kok capaiannya makin bagus. Padahal kan
ini dalam praktek anggaran berbasis kinerja, performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja, harusnya kan anggarannya ngikutin kinerja ya. Ya. Iya. Jadi ada korelasi antara anggaran dengan kinerja kan. Kalau anggarannya dikurangi, logikanya kan harusnya kinerjanya berkurang. Ya. Ataupun kalau bisa tetap sama, dia melakukan modifikasi strategi. Oh, ya. Misalnya tadi dia melakukan sosialisasi harus dengan tatap muka langsung. Nah, sekarang tidak lagi, mungkin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang, dia bisa melakukan melalui Zoom atau melalui media sosial nih. Ya. Seperti kita, kan tentu biayanya bisa terkoreksi kan, tapi kan nggak sampai 4.000% lah. Sampai segitu. Nah, di sini kami di Permampan ini kita ingin menghindari nilai capaian kinerja yang anomali-anomali seperti tadi. Bagaimana caranya? Ada 2 komponen. Tetap kita pakai nilai capaian kinerja tadi di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga pakai nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Artinya ini memang yang mereka sepakati, nilai capaian kinerja, tapi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga menggambarkan bagaimana kualitas dari perjanjian kinerjanya ini. Bagaimana sasarannya, apakah betul-betul sudah berorientasi hasil. Bagaimana indikator-indikator atau ukuran-ukuran kinerjanya ini betul-betul memenuhi misalnya karakteristik indikator kinerja yang baik. Misal SMART itu SMART yang lazim disebut SMART, ya kan? Specific, measurable, achievable, relevan, ya kan? Dan timely misalnya, itu terpenuhi. Demikian juga dengan targetnya, menentukan targetnya ini rasional atau enggak, berbasis data atau enggak. Jangan-jangan suka-suka dia tentukan target, ya kan? Supaya nanti gampang dicapai. Nah, di Permenpan 22 ini capaian kinerja yang anomali tadi, yang ya di atas 100% kita tegaskan di situ maksimal sampai 110%. Jadi kalau ada capaian yang 4.000, 6.000 dan seterusnya, ini kita normalkan sampai 110%. Itu ya nilai capaian kinerja. Nah, terus akuntabilitas kinerja tadi, nilai akuntabilitas kinerja ini kan menggambarkan bagaimana kualitas perjanjian kinerjanya ya. Nah, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kan kita tahu itu ada yang paling atas ya, AA misalnya, dan A itu kita jadikan sebagai koefisien, faktor koreksi, koefisien untuk koreksi terhadap nilai capaian PK ini. Jadi kalau seandainya dia sudah berada di A atau AA, itu koreksinya 0%. Oke. Berarti nilai capaian kinerja organisasinya sesuai dengan nilai capaian PK-nya. Kalau dia B, misalnya predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerjanya, nah nilai capaian PK-nya ini tadi, yang setelah normalisasi tadi ya, kalau ada hal yang tidak itu hanya 85% yang diakui. Demikian juga dan seterusnya. Itu ada di Permenpan RB nomor 22 tahun 2024 ini. Jadi evaluasi tadi dijadikan salah satu variabel gitu ya Pak? Ya. Dalam tanda kutip memperbaiki. Ya. Capaian. Mengkoreksi lah kalau kita bilang. Mengkoreksi. Dari capaian kinerja yang tadi. Ya. Jadi nggak ada lagi nilai capaian kinerja yang wow gitu loh ya. Tadi di Permenpan RB nomor 22 tahun 2024 ini ada klausul yang menyebutkan pemerintah pusat dan daerah itu diharapkan mampu beradaptasi dan menyesuaikan PKO-nya maksimum di Desember 2025. Ya. Kalau nih Pak Oding nih, kalau ada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang
sampai dengan Desember 2025 tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan PKO-nya, ada konsekuensi khususkah atau bagaimana Menpan RB melihatnya? Kalau kita lihat di peraturannya ini, kita tidak mengatur sanksi secara khusus, iya kan? Tapi kan pasti tidak bisa dilepaskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Artinya Permenpan RB nomor 22 tahun 2024 ini kan tidak berdiri sendiri, pasti terkait dengan kebijakan pemerintah yang lain. Tapi kan kita di di Kementerian Pan RB, khususnya di Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, kan bisa memberikan, pertama tentu teguran bisa kita berikan. Terus yang kedua kita lihat konsekuensinya. Dengan pengukuran kinerja organisasi ini kan tidak terlepas dari hasil penilaian reformasi birokrasi. Nah, indeks RB berarti kan ada pengaruhnya ke indeks RB. Artinya kalau dia belum melaksanakan PKO, seperti tadi, tapi kan PKO-nya untuk tingkat kementerian di bagian awal saya udah sampaikan kan otomatis yang melakukan penilaian kami Kementerian Pan RB. Tapi kalau untuk di dalam, kan di dalamnya itu tentu kita serahkan ke pimpinan instansi masing-masing. Tapi kalau mereka juga belum melakukan di dalam dan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, pasti mempengaruhi dong nilai akuntabilitas kinerjanya, dan selanjutnya nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerjanya itu mempengaruhi nilai indeks RB-nya dan ya seterusnya. Jadi tadi kalau mereka belum menerapkan, ya itu tadi kembali tadi tidak bisa kita lepaskan dari kebijakan-kebijakan yang lain. Karena mempengaruhi indeks RB-nya ya. Ya, indeks RB, betul. Di mana-mana yang setiap instansi ini mencari indeks RB yang tinggi ya. Ya, karena indeks RB paling tidak akibat langsung terhadap kesejahteraan kan. Betul. Ketunjangan kinerja baik di pemerintah daerah maupun di tingkat kementerian lembaga. Nah, kita lanjut lagi. Pak Oding nih sebagai seseorang yang punya tanggung jawab besar pada PKO ini, penerapan PKO ini. Pak Oding kasih pesan dong buat implementasi Permenpan nomor 22 tahun 2024 ini, baik bagi instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah daerah. Pesan-pesan Pak Oding apa? Pesan-pesan. Iya. Tentu kepada pimpinan seluruh instansi pemerintah, kami atas nama Kementerian Pan RB mengharapkan agar pengukuran ataupun penilaian kinerja organisasi berdasarkan atau yang telah kita seragamkan ya melalui peraturan Menteri Pan RB nomor 22 tahun 2024 ini bisa segera kita lakukan, bisa segera dilakukan oleh masing-masing instansi. Tentunya dengan melakukan ini, pengukuran kinerja ini kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya, tentunya bisa mendapatkan manfaat yang banyak, baik dari segi pengelolaan sumber daya manusia, termasuk promosi, mutasi, dan sebagainya ya. Juga tentu bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya bersama-sama. Kita kan tidak berhenti di pengukurannya, tapi kita juga bisa mengidentifikasi di area-area mana kita masih memerlukan perbaikan-perbaikan, sehingga tentunya bisa kita lakukan perbaikan secara berkelanjutan. Saya pikir itu yang menjadi pesan penting dari kita dengan melakukan penilaian kinerja organisasi ini. Saya pikir itu ya sekali lagi kami dari Kementerian Pan RB mengharapkan agar ini bisa dipedomani
bisa dilaksanakan dan tentunya bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi instansi itu sendiri, maupun tentu bagaimana mereka nanti bisa lebih transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Terima kasih Pak Uding atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Lukas. Senang banget saya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Uding tentang penilaian kinerja organisasi. Sukses terus buat Pak Uding, dan sama-sama. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan ASN yang telah menyaksikan Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.